Jadi saya mulai, karena memang saya sebelumnya udah pernah sukses di multi level marketing, saya juga melihat nih, jadi apa yang saya bisa bikin AFD ini jadi tambah besar. Nah pada saat itu kemudian saya bikin strategi Pak, 3-6 bulan teman-teman bisa dapat income 100 juta Pak, per bulan. Nah ternyata itu berhasil Pak. Ya sampai hari ini timnya saya di bawah saya yang punya income 50-100 juta sebulan, itu ada ribuan orang. Nggak ada loh Pak di industri lain. Karena kan saya konsultan IT, ya kan? Dulu misalnya tahun 2000-an ya, saya di bank Mandiri misalnya. Nah pada saat itu Pak, coba yang punya gaji 100 juta ke atas Pak, tidak lebih dari 20 orang Pak. Iya. Ya Pak. Iya, dewan direksi, komisaris yang nggak aktif aja nggak ada Pak. Betul nggak? Nah, apalagi kalau grup paling 70, 80. Sisanya konsultan seperti kita yang di Vice Rosli. Tapi kan konsultan di Vice Rosli, tapi kan kantor bayar kita cuma tinggal 25 Pak. Iya, karena saya mikir dulu kan saya juga konsultan Pak Charles Tanjung. Jadi saya kerja di perusahaan asing dari Malaysia. Jadi saya ditempatin di tempatnya Pak Charles Tanjung, Bank Mega Syariah, sistemnya saya bikin. Bank Mega Syariah, sistemnya Syariah bisa bikin. Padahal muka gini ya. Iya, tapi kan IT begitu kan ya. Kita yang bikin, jadi kita yang jualan, kita yang bikin. Nah, jadi saya kenal Pak Sarul tadi di situ. Nah, jadi saya kenal Pak Sarul mulai dari awal, dari tahun 97 Pak. Jadi pada saat waktu Bank Mega beli Bank Karman, diubah nama jadi Bank Mega. Kan waktu awal-awalnya Pak Sarul masih orang kaya biasa kan? Iya, benar. Iya, ya kan dari situ Pak. Hari ini sekarang udah 10, ya, let's say 50 lah, 50 orang terkaya di Indonesia dia kan. Nah, bosnya saya orang Malaysia juga, terkaya nomor 37 juga Bu. Jadi saya bingung, ini terkaya kita cuma digaji 25 juta. Yang salah kita nih. Karena kita ada perkayaan yang kita cari uang kasih mereka kan itu. Iya benar. Nah ini kira-kira kita konsepnya Pak. Nah jadi sejak itu saya paralel. Makanya dari 2004 sampai 2011 saya paralel. Begitu saya udah firm, oke. Ya, aset udah banyak. Nah saya tinggalin. Sehingga saya mulai berbisnis buka. Jadi kontraktor, bangun properti sendiri gitu Pak. Pak Budi ada kontraktor juga properti ya? Ada, saya juga bangun. Jadi saya lebih banyak bangun ruko. Jadi saya beli lahan sendiri, saya bangun ruko, jual. Karena kalau kita beli lahan di pinggir jalan, Pak, Bapak bangun 3 biji, jual 2, 1 gratis, Pak. Iya, itu perkalian yang paling cepat. Iya. Kayak gini nih, ruko gini. Iya. Bapak beli nih, bisa bangun 3. Iya. Ya udah, Bapak bangun 3, jual 2, 1 gratis. Iya, kita kerja dulu, aduh, mau beli ruko 3 miliar 1, sampai kapan coba, Pak? DP 20%, 60 juta aja udah mikir. Ya kan? Hutang 2,4 miliar. Coba. Hutang 10 tahun, Pak. Itu kalau bilang bunganya aja ya. Misalnya 6%. Kali 10 tahun udah 60%, Pak. Nah, 2,4 miliar tambah 60% jadi berapa, Pak? Udah 4 miliar. 4 miliar bagi 120 bulan, 10 tahun. Coba berapa, Pak? Hampir cicilan 35 juta. Iya. Gaji siapa yang bisa cicil 35 juta, Pak? Betul nggak? Iya benar. Nah kan harus 3 kalinya, minimal harus gaji 105 Pak. Nah yang gaji 100 juta siapa? Manajer semua nggak mungkin, makanya. Tapi kalau kerja di kantoran mau punya ruko 3 miliar, nyicil nggak mungkin. Iya. Iya, kecuali ya ada warisan dari orang tua, ya kan? Nah kasih modal. Kalau kerja murni nggak bisa. Nah jadi dulu saya belajar begitu, jadi saya banyak belajar sampai saya belajar beli properti tanpa uangnya saya belajar. Saya dapat banyak juga Pak. Iya. Saya ada Pak Mansur. Beli properti tanpa uang, saya dapat banyak juga. Makanya hari ini properti saya udah ada 40 biji. Ya. Nah kemarin Pak Mansur beli yang rumah kafe ini, itu salah satunya. Gitu. Nah itu kira-kira gitu lah. Jadi perkalian. Jadi saya selalu memikirkan bisnis itu ada perkalian, Pak. Nah di bisnis ini, marketing paling enak perkalian. Iya, karena modal kecil. Iya, seringkali banyak yang salah. Oh, saya kan nggak pinter jualan. Nah sebenarnya kan bukan jualan. Contohnya Bu, kita pergi KFC Bu, ya kan? Kita pergi KFC Bu. Nah, KFC ya. Kita beli 2 potong ayam Bu. 2 potong ayam. Kita jadi member nggak Bu? Enggak. Enggak. Ya kan? Kita nggak jadi member. Besok saya ngajak Pak Mansur beli 2 potong ayam, nggak terima komisi. Nah karena saya bercanda sama teman-teman, saya bilang saya makan KFC ini udah 38 tahun. Karena saya dari Medan.
Umur 15 tahun saya datang ke Jakarta. Ya. Biasa sama tante saya makan KFC cabang kedua yang di Pancoran yang di Glodok. Iya. Saya bilang saya udah makan 38 tahun, udah ngajak teman, ngajak saudara. Dia kan segitu banyak sampai hari ini saya bilang nggak pernah dikasih tanda terima kasih sama KFC. Terima kasih Pak Budi, dia kasih 2 potong ayam. Saya bilang nggak pernah ya kan. Nah jadi KFC ini diganti Pak jadi AFC. Iya. Ya. Iya. Iya, jadi ganti jadi AFC. Nah AFC sama. Ini Anda beli 2 potong, nah ini kita beli 2 box ya kan? Beli 2 kotak. Nah kalau gitu kita beli 2 kotak, kita udah jadi member. Kita udah punya hak franchise-nya. Nah, besok saya ngajak Pak Mansur beli 2 kotak, saya dapat duit. Ya kan? Kalau saya peringkatnya Ruby, saya dapat 300.000. Iya. Ya, untuk Pak Mansur beli 2 kotak. Kalau saya peringkatnya Diamond, Pak Mansur beli 2 kotak, saya dapat 550.000. Kapan? Selama-lamanya. Artinya apa? Artinya saya udah punya hak franchise-nya. Saya udah punya toko. Nah, tinggal tergantung toko saya kapan saya buka. Nah, seringkali orang sudah jadi member nggak pernah buka toko. Tokonya apa? Mulut kita. Iya, tetangga kadang bawa pulang. Saya kan juga member. Ya ibu aja nggak pernah cerita gitu. Tetangganya nggak tahu gitu. Iya, tokonya nggak pernah buka bu. Ibaratnya saya gitu. Jadi ibaratnya ini bisnis paling simple. Sekali kita join, beli, udah. Toko udah ada. Ya kan? Dan kita tidak diharuskan harus istilah belanja terus mau tutup poin nggak ada. Nah, besok tinggal toko saya ini ngajak Pak Mansur beli 2 kotak dapat 300.000. Ya kapan aja toko saya mau buka. Gitu. Kira-kira gitu konsepnya bisnisnya. Jadi kalau saya nawarin laki-laki saya banyak kan bicara bisnis. Misalnya Pak Mansur saya punya peluang bisnis dari Jepang, farmasi Jepang, baru masuk Indonesia. Nah Indonesia kita baru buka kantor negara ke-8. Nah mungkin ibu tahu ya yang apa Shiseido, SK2, ya pabriknya dia bu. Iya pabriknya dia juga AFC. Jadi total produknya dia ada sampai 10.000 sampai 50.000 produk. Nah, jadi Indonesia ini kita baru buka negara ke-8. Nah, dia hari ini dalam usia 55 tahun. Nah, di Jepang itu ada 2 jenis farmasi. Satu farmasi yang chemical, khusus kimia. Yang terbesar adalah Takeda. Itu jual semua obat-obatan kimia ke rumah sakit. Nah, kalau yang non chemical, nah ini satu-satunya AFD. Di Jepang ada, di Indonesia nggak ada. Di Indonesia kan Kimia Farma, KB Farma juga sama-sama walaupun dia ada yang herbal, dia produksi juga obat-obatan kimia juga. Nah, kalau di Jepang itu enggak. Nah, karena dia non chemical sehingga tadi itu yang perusahaan-perusahaan kosmetik semua lebih berani kasih ke dia yang produksi. Karena kalau chemical siapa? Enggak ada, entah Mercury lah apa semua. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, dari semua perusahaan farmasi hanya AFD satu-satunya yang udah go public. Jadi sebenarnya kita udah enak sih ya kan, yang perusahaan udah go public itu udah aman. Kira-kira gitu lah ya. Nah, jadi saya bilang oke, Pak Mansur saya punya peluang bisnis dari Jepang, farmasi Jepang. Baru masuk Indonesia. Nah, kita ya baru buka kantor negara ke-8. Saya sudah pelajari sistemnya Pak Mansur. Uangnya banyak. Karena banyak baru saya ngajak Pak Mansur. Saya tahu Pak Mansur itu orang sibuk. Kalau uangnya nggak banyak, nggak mungkin saya ngajak Pak Mansur dan nggak mungkin saya di sini juga. Nah Pak Mansur kalau sebulan bisa dapat tambahan income 25 juta sampai 100 juta Pak Mansur mau dengar? Nah, kan nggak ada dong. Benar nggak? Kontak kita 1.000 orang. Masa 10 teman saya nggak mau? Nah, berarti saya satu udah punya 10 teman. 10 teman saya ngajarin hal yang sama. 10 100 masing-masing 10.000 satu kali lagi 10.000 kita udah kaya raya ya, dari 10.000 member bu, masing-masing member cuma belinya 1 paket aja, sebulan cuma beli 1 aja karena dia sakit, kalau enggak keluarga dia sakit atau dia referensi teman dia ya, teman dia yang sakit gitu kan, 1 paket aja. Nah kita terima komisi yang paling kecil, 1 paket cuma dapat komisi 100.000. Nah 100.000 dari 10.000 paket pak, 1 miliar. Sekarang hari ini saya dibayar perusahaan ini 2 miliar sebulan. Apakah saya kerja lebih capek daripada yang lain? Enggak keras ya? Enggak. Orang santai nggak ada telepon bunyi gitu. Hanya Pak Mansur yang cari saya. Iya, gitu. Ya, karena saya bilang karena sistem, karena ada perkalian ini. Ada perkalian ya. Iya. Ibaratnya sistem, istilah dari barang, ya kan? Dari kontainer masuk izin semua sudah ada yang ngurusin. Ya dong, misalnya terjadi kebakaran gudang apapun aja, kita masa pusing. Iya. Nah, semudah itu. Tapi kalau bisnis yang dari kita konvensional, punya kita sendiri, udah pasti stres. Nah kemarin itu Yohanes kan sama, dia kan import barang IT. Jadi kayak seperti tip lah, jual semua ke bank-bank semua pak. Yeah. Nah, dia kan udah bisnis puluhan tahun juga pak, punya toko di Mangga 2 kan. Kemarin import kontainer, ini kapal yang bawa kontainer itu terbakar bu di laut.
habis semua. Coba dia bilang, kita nyari uang puluhan tahun, kena satu kali masalah Bu, habis Pak. Cuma kan karena ada FC oke, nggak ada masalah jadinya. Coba kita untung berbulan masa kena kasus begini, Nggak garansi memang dia itu. Pak, asuransi juga dia bilang juga pelan-pelan mau bayar lu. Oh. Lu bisa asuransi berapa banyak Pak? Udah satu kapal semua kebakar. Betul nggak? Dan verifikasi menurut kamu barang kamu berapa banyak dia juga nego dulu Pak. Iya, nego. Yang tertulis di situ ya kan dia gini kan ini. Iya. Kayak sama kayak Jenny aja. Iya. Hilang aja berapa? Saya cuma ganti berapa? 9 kali dari ongkir. Coba. Ongkirnya 10.000 cuma 90.000 karena kita 1,8 juta itu pasti rugi Pak. Iya, rugi. Nggak mungkin dia cuma istilah nutup sekadarnya aja gitu loh. Mana bisa kok tiba-tiba barang gua 5 juta nih. Nggak bakal diganti loh gitu. Iya. Orang dia udah tulis gitu Iya. sama. Dia juga kan cuma dapat fee kita dari ongkir. Masa dia mau bayar kalau punya barang? Nggak mungkin. Iya. Untung ada FC itu ya. Kalau nggak Pak Yohana sudah stres tuh. Ya, makanya karena bisnis itu lah bisnis konvensional mah nggak ya oke aja maksudnya kalau sukses kita juga melejit. Nah tapi resiko kita juga besar. Nah tapi maksud saya nih dari tadi yang saya bilang 3 cara jadi bisnis 1, 2, dan 3 ternyata nomor 3 kita tidak kalah Bu penghasilan kita nomor 2 dan nomor 1. Ya, saya ketemu banyak teman-teman yang di usaha nomor 1, nomor 2 untuk pandemi kemarin semuanya stres betul nggak? Iya. Punya pabrik katanya apa? Lebih enakan seperti kamu, dia bilang gitu. Nah, saya beli saham Kimia Farma. Kimia Farma berapa? 17 pabrik, karyawan sekitar 17.000, punya apotek ribuan, punya klinik kecantikan di mana-mana sampai ke luar negeri, bla 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 gitu. Tahun lalu Bu, keuntungan dia cuma 20 miliar lebih, Ya Allah. 24 miliar kalau salah. Coba, aset berapa Bu? Nah ini kan karena kita mikir, kita sebulan 2 miliar, setahun 24 miliar, nggak ada karyawan, kita lebih nggak pusing. Dia 17 pabrik, 17.000 karyawan, Iya. untung 24 miliar loh. Bisnis konvensional begitu loh. Ya, memang bisa melejit cepat, bisa juga habis. Itu aja sih ya. Jadi, nah ini istilahnya ada satu peluang bisnis yang bagus. Nah kita bisa sharing ke teman-teman. Nah lihat teman-teman ini mau ambil peluang yang mana. Saya bisnis kita ini sebenarnya network marketing sebenarnya lebih cocok malah lebih banyak ibu rumah tangga. Iya. Ibu rumah tangga di sini luar biasa income-nya. Karena 70% ibu rumah tangga kan tidak bekerja. Ya, nah ini potensi yang terbesar sebenarnya. Apalagi sekarang bisnis ini kan bisa dijalankan di mana aja. Dengan teknologi sekarang ada TikTok lah, ada Instagram lah, ya. ada live Facebook lah. Ya kan, kalau kita ketemu teman juga orang Indonesia juga lebih suka silaturahmi lah, ya kan. Nah, cerita-cerita gitu orang lebih tertarik lah, bla 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 gitu. Jadi sekarang lebih banyak ibu rumah. Tapi hampir di semua multi level marketing laki-laki semua peringkatnya di atas Bu. Itu ya. Yang kerja perempuan. Betul. Karena laki-laki kayak kita sadar Bu. Kalau saya pergi nawarin orang jual di TikTok nggak aku. Bener dia kenapa sih akan beli sama perempuan yang cantik punya Bu? Ngapain gue beli sama Pak Mansur? Betul, tangan ya kan. Nah, nggak bisa digodain gitu loh ya kan. Pasti dia akan beli sama perempuan yang cantik-cantik. Nah, tapi karena kita nggak bisa jualan, sehingga kita otak kita lebih mikir strategi. Nah, siapa yang maju? Oke, kamu maju wilayah timur, kamu barat, kan kita pairing terus. Iya. Gitu. Makanya hampir semua perusahaan manapun juga di multi level marketing laki-laki peringkat atas. Iya. Iya. Karena perempuan di sini jadi istilahnya karena mereka menjualnya gampang. Ini keren juga, sebulan dapat 100 juta kan. Misalnya kita diamond nih. Kalau kita bisa udah mengerti Bu sistemnya dan bisa dan lebih mengerti apa istilahnya. Ini kan kita sebenarnya adalah harus memberikan penjelasan. Nah, gampang Bu, kita mau jual 12 kotak itu gampang. Nah kalau udah jago menjelaskan, satu diamond ketemu diamond 3,3 juta, pairing 1,8 juta, 5,1 juta. Sebelum 20 paket aja diamond 100 juta. Jadi secepat itu yang sekarang di bawah ini dapat 100 juta tertentu yang cewek-cewek. Nah tadi kan saya share di grup itu. Iya. Ibu rumah tangga semua 100 juta lebih. Bulan iya. Oh, luar biasa. Sekarang laki-laki yang kalau mikirnya kalau banyak lagi tambah 10 juta, 20 juta gitu. Iya, mikirnya kalau banyak gitu loh. Iya. Malu lah, gengsi lah kan gitu kan. Iya. Kan gitu. Nah, jadi sebenarnya bisnis itu sama aja. Ya, nah ini kira-kira konsepnya lah ya. Nah, Gimana Bu, ada pertanyaan? Ayo Pak, ada pertanyaan ini nih. saya jelasin ini strategi gimana dapat 100 jutanya ya. Ilmu mahal ini.
Ya. Ilmu mahal. Nggak, biar punya gambaran kata sosial itu gimana ya. Iya. Karena kalau uang kecil kita jangan kerjain. Waktu kita juga habis sebenarnya. Iya. Nah, jadi saya punya gitu. Ya, strategi ya, 3 sampai 6 bulan ya. Nah, teman-teman bisa punya income 25 juta sampai 100 juta per bulan. Nah, secara konsisten. Ya. Contoh Pak siapa? Pak Yosi. Yosi. YOSSI lah. Iya. Double S. Ya. Yes. Di FC ada Pak, satu member itu Pak Yosi. Pak Yosi apa? Rank samurai Pak? Hah? Ya, samurai. Iya. Ya. Sudah satu Pak, yang nama Yosi sudah rank turun tinggi. Mudah-mudahan bisa juga di sini. Jadi saya Pak Yosi punya teman yang pertama. Nah, kan kita memberin A gitu ya. Teman kedua B gitu ya. Nah, teman ketiga karena ini sistemnya binary cuma 2 jalur. Jadi kalau kita orang ketiga mau nggak mau kita tempetin di bawah. Ya, C. Nah, karena C yang kita ngajak otomatis Pak, komisi sponsor pasti semua lari ke kita. Ya, ada apa-apa? Ada apa-apa? Cuma ada Pak omset. Ya, nah, nanti ada teman Pak, kita minta lagi A bantu dulu di bawah C. Nah, A1 di sini, ini temannya A1 ya, temannya A. Kenapa? Karena network marketing harus saling bantu membantu. Kalau semuanya egois nanti teman keduanya A, nah baru di sini A2-nya di sini. Nanti A-nya baru terjadi PL. Ya, komisinya. Nah, Pak Yosi dapat lagi teman keempat, saya mau bantu di bawah B. Nah, ini orang keempat D. Kenapa? Karena Pak Yosi juga mau dapat income kiri kanan juga. PL juga ya. Jadi kita kerja itu kiri dan kanan secara bersama. Nah, dapat lagi orang kelima Pak Yosi. Saya mau bantu di bawah A1. Nah, di Pak Yosi tempatin lagi orang kelima E. Nah, nanti C dapat teman, begitu lagi Pak. C bantu lagi Pak di bawah E, C1 di sini. Nanti temannya C itu kalau di sini C2. Nanti C-nya baru terjadi PL. Udah, begitu dan seterusnya. Nah, jadi strategi kita pertama adalah menciptakan kedalaman, Pak. Nah, berapa kedalamannya, Pak? 30 kedalaman. Jadi milestone kita pertama target kita adalah 30 kedalaman, kiri dan kanan. Ya, jadi kita tusuk Pak, sampai ke bawah. Nah, ya. Nah, maksudnya kedalaman apa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pak. Ya, nah, terus sampai 30 kedalaman. 6 itu terserah Pak. Bisa juga Pak Yosi yang sponsor, bisa juga yang sponsor. Intinya tusuk, semakin dalam itu semakin kuat. Ya. Nah, setelah 30 kedalaman dia akan muncul berapa? Dia akan muncul 250 orang. Ya, setelah 30 kedalaman ini akan muncul 250 orang. Nah, 250 orang dari mana Bu? Nah, contoh nih ya, Pak Yosi dapat namanya Pak Andi, temannya Pak Andi. Nah, Pak Andi di sisi kiri Pak Andi udah 30 orang. Nah, kan orang termotivasi tuh, udah 30 orang ya. Ketika dia mulai kerja, baru itu dia cari 30 orang aja Bu, habisin 30 ini. Kan berarti kan Pak Yosi di sisi kirinya udah punya 60 orang, ya kan? Karena 30, si Pak Andi cari 30 juga udah 60. Nah, kan belum lagi si C ya. Di bawah C ini ada 29, 28, 27, 26. Nah, orang sudah mulai kerja. Ya, yang nggak bisa cari banyak ya 2, 3, 5, 10. Ini udah berkembang Pak. Kan belum lagi A2 lagi kan, di sebelah sini ada 29, 28, nah, orang semua udah mulai kerja. Sebenarnya dari 30 kedalaman bisa muncul sampai ribuan orang. Nah, tapi kita nggak perlu nunggu sampai ribuan orang, udah ada 250. Nah, setelah 250 Pak, hukum Pareto. Hukum Pareto berapa? 80, 20. Nah, 80, 20%. Nah, apa itu maksudnya 80 Pak? Udah umum Pak, 80 ini cuma sebagai user Pak, pemakai Pak. Ya, yang 20% yang kita sebut sama seperti kita Pak, namanya networker. Nah, networker berarti orang-orang yang mau menjalankan, ya, yang mau menjalankan. Nah, dapatnya 20% dari 250. Nah, berarti kita udah punya 50 orang di kiri dan punya orang 50 orang di kanan, ya. Nah, satu inisial dari 280 juta penduduk. Masa kita cuma mau nyari 50 seperti kita di kiri, 50 seperti kita di kanan? Nggak ada. Nggak ada. Pasti banyak kan gitu kan. Nah, kalau kita udah punya 50, nah sehari kita bisa punya omset sampai di atas 10 paket. Nah, dari mana 10 paket ini? Nah, tadi udah dijelasin ya? Udah sampai ke marketing paling? Udah sedikit. Ya, sedikit. Nah, dari kan kita ada 3 paket. Nah, orang yang bergabung Ruby kan belinya 1 paket. 1 paket itu 2 kotak. 2 kotak. Ya. 1 paket itu 2 box. Nah, orang yang bergabung Safir itu 3 paket. Orang yang bergabung Diamond itu 6 paket. Nah, ya. Nah,
Jadi kalau peringkat kita udah diamond, ya pairing 1 sampai pairing ke 10 itu kalinya 300.000, ya 3 juta. Nah pairing ke 11 sampai pairing ke 200 itu kalinya 100.000, 19 juta. Nah satu hari kita dikasih 22 juta. Nah kali 30 hari, nah ini income kita dikasih 650 juta Pak, sebulan. Cukup? Banyak. Biasanya gitu. Kalau baru mulai biasanya nomor 60 kita bilang cukup. Nah, nanti kalau udah jalan nih Bu, iya 1 titik kurang ya. Nah, kalau uang nggak masalah, mau siapin dari sekarang boleh ya 3 titik. Jadi 1 bulan kita bisa terima sampai 2 miliar. Makanya 3 titik ini gitu. A dan B-nya kita udah tag dulu. Karena kan kita jalaninnya sekaligus juga. Ya, ya. Nah, oke kembali ke sini. Jadi struktur kita pertama milestone 1, 30 kedalaman kiri, 30 kanan, sampai muncul 250, 20% aktif, berarti ada berapa? 50 kiri, 50 kanan. Nah, asumsi lagi, hari ini yang kerja cuma 20% aja, hukum Pareto lagi, 80-20 lagi. Hari ini yang kerja cuma 20% Bu, dari 50 orang. Berarti hari ini yang kerja berapa? 10 orang. Nah 10 orang Bu, ngajak temannya yang rugi aja Bu, udah 10 paket Bu. Nah 10 kiri, 10 kanan. Nah 10 berapa? Nah ini pairing kita Bu, 10 pertama itu adalah yang terbesar Bu, kali 300.000 kalau kita diamond. Nah kali 300.000. Nah satu hari kita udah di atas, komisi kita di atas 3 juta, kali 30 hari. Nah valuasinya bisa sampai 100 juta. Berapa lama? 3 sampai 6 bulan. Ya, jadi saya bulan pertama Bu, waktu saya jalanin, apakah langsung enggak? Enggak juga, saya bulan pertama dapat income cuma 12 juta. Nah, bulan kedua 30,9 juta. Bulan ketiga 42,9 juta. Bulan keempat 82,1 juta. Nah bulan kelima saya baru tembus 109 juta, di atas 100 juta ini. Nah setelah itu kemudian mulai strateginya saya share. Setelah saya share, nah makin cepat nih. Yang 4 bulan Pak Mansur 3 bulan ya? 100 juta ya? Iya 3 bulan. Nah, yang 4 bulan ini upline-nya Pak Mansur, Busil, di Hendro 4 bulan 100 juta. Pak Faustin dari Surabaya juga 4 bulan. Nah kemudian 3 bulan makin cepat lagi. Pak Mansur nih 3 bulan. Kemudian ada Yohanes Bobby, teman kita juga, Iya. dari asuransi Prudensial. Bulan pertama dia 40, bulan kedua 60, bulan ketiga udah 100. Nah yang 2 bulan makin cepat lagi. Ada Patricia Vera, pilotnya Garuda. Nah, kan waktu pandemi kan nggak bisa terbang. Nah, semua di rumah. Nge-gym aja 2 bulan 100 juta. Nah 1 bulan makin banyak lagi. Nah ada member saya dari Bandung, Ernest Pak. Nah pemain di Instagram, bulan pertama aja 250 juta. Kemudian saya kenalin teman saya, Pak Andi sama Bu Yenita, toko bangunan. Nah, temennya kan banyak kan? Nah, bulan pertama 100 juta juga. Jadi sekarang makin hari makin cepat. Nah ini kira-kira gitu. Nah setelah itu strategi ini tadi saya bilang, saya mulai share ke teman-teman. Nah hari ini yang punya income-nya yang ini ribuan orang. Nah kira-kira gitu. Nanti kalau udah dapat 100 juta Pak Yosi, nah kapan kita kerjaan titik kedua? Nah udah, kalau sudah mulai stabil saya bilang, selalu stabil di angka 50 sampai 100 juta sebulan. Nah baru kita kerjakan titik kedua. Nah titik kedua kan kenapa? Karena satu sisi ini kan sudah ada 250 orang, benar tuh, ya. Nah udah kita tusuk lagi, sama bikin begini lagi, 30 kedalaman lagi. Nah nanti yang B ini, titik kedua juga menghasilkan lagi 100 juta yang kedua. Nah yang ketiga juga 100 juta yang ketiga. Kalau udah 100, nah ini mungkin udah 200, 300 juta, ya. Seperti itu. Jadi strateginya simpel. Ada pertanyaan? Enggak ada ya? Kita simpel. Simpel banget. Simpel saja bisnis kita. Ini pakai Bluetooth ya Pak Budi? Ya, pakai Smart View. Oh. Pakai Smart View, Pak. Oh iya. Oh itu udah masuk. Udah langsung nyambung. Iya. Nah, jadi kalau kita mau ini, Ini online Pak Budi ya? ya online.
nggak bisa di akal-akalin. Gak usah. Oh jauh sih. Teman-teman dilarang live di sini karena buka bonusnya Pak Budi. Banyak. Ya lagi-lagi kantor P. Jadi teman-teman ya, ayo nih yang mau 100 juta sebulan ya, cepet nih kita gerakan di seluruh Indonesia. Mau di refresh itu Pak? Ya sudah muncul. Kita tunggu dulu ya, ini rahasia ya karena biasalah kantor P. Bahas. Jadi Rahasia. kita tutup dulu ya layarnya ke Pak Budi. Ini webnya kita. Ya. Pembaharuan. Nanti aja. Nanti. Ya. Nah, ini webnya kita. Ya, ini kita semuanya ini per 10.000. Nah, jadi yang ditampilin tadi itu adalah Singapura dolar. Jadi per 10.000. Nah, jadi kalau kita ada saldo koin ini nilainya 2 juta. 2 juta. Jadi kalau saya klik penarikan, besok 2 jutanya masuk ke rekening. Ya, setelah dipotong pajak. Nah, ini komisi kita. Karena kita dibayar harian, Pak. Nah, kalau kita mau tahu income kita klik di menu. Nah, di sini ada bagian laporan. Nah, ini. Penghasilan bonus harian. Jadi kita dibayarnya harian. Nah, tanggal kita berapa? Tanggal 2 ya. Sekarang tanggal 2. Kita per tanggal. Jadi sampai kemarin 1 September. Nah, saya dibayarnya namanya paying bonus Pak. Nah, ini kiri kanan ini. Nah, mentoknya ini Pak 22 juta, ya kan? Jadi 2.200 itu adalah 22 juta ada mentok, kali 10.000 kan. Nah, jadi sehari saya dibayar 22 juta. Nah, kalau mau lihat bulan kemarin 28 ya ini full. Nah, bulan 8. Jadi kita lihat dari setiap tanggal. Nah, tanggal 1. Nah, 1 Agustus. Tuh. 22 juta, nah, tiap hari Pak. 22 juta, 20 juta tiap hari. Tiap hari kita dibayar. Kenapa? Karena yang sakit banyak kan. 22 juta, 20 juta. Nah, lagi banyak. Nah, bonus pairing ini aja berarti 31 hari berapa? Nah, itu 682 juta. Untuk yang bonus harian. Nah, bonus bulanan kali 10.000. kali 10.000 ya. Nah, bonus bulanan saya ini namanya bonus unilevel. Bonus bulanan itu kita harus bantu member kita sukses dulu. Jadi saya harus bantu member-member saya minimal punya income 7,5 juta ke atas. Kalau nggak ada 7,5 juta ke atas, kita belum dapat bagian. Nah, saya dapatnya ini 145 juta per bulan. Nah, ini berarti saya tahu kalau mau tahu berapa banyak member saya yang punya income 7,5 juta ke atas, ini lebih kurang ada 4.000 orang. Nanti saya kasih lihat ya. Nah, jadi bonus kotor ke bawah. Nah, segini gitu. 827 juta. Satu akun. Satu titik. Ya. Sebulan. Iya sebulan. Di luar dari bonus tahunan. Nah, kan kita seorang busido kan kita dibayar nih 3 miliar lagi. Nah, ini tuh. Seorang ini kita busido kita dibayar lagi 3 miliar. Tuh, 3 miliar 75 jutanya ini kalau dibagi 12 bulan dapat lagi 250 juta. Satu bulan 1 titik 1 miliar lebih. Nah, tadi saya ada 2 titik seperti ini, 2 titik busido. Jadi saya 1 bulan dibayar 2 miliar. Ya. Itu duit semua ya. Nah, 145 juta saya juga bisa dikasih lihat lagi. Nah, kalau saya mau ini hampir tiap bulan sama sih Bu. Ya, bisa kasih lihat bulan 7. Segitu aja. Nah, bulan 7 itu. Terus hari itu bonus pairing itu. Omsetnya stabil 22 juta aja. Ya kan? Nah, total sebulan berapa? Nah, nih 807. Jadi kalau saya mau kasih lihat misalnya setahun. Nah, kita bisa lihat di sini kalau setahun. Menu. Nah, bagian bawah ada ini namanya. Nah, laporan ini penghasilan bonus tahunan. Nah, kita klik di sini 2024. Nah, ini kita baru jalan berapa? 8 bulan ya. Nah, totalnya berapa? Nah, kita terima 6,4 miliar. Satu akun. Ya. Nah, saya kasih lihat yang tahun 2020 lah tuh.
2020 kan kita ada di pandemi Bu ya. 2020 Maret income segitu juga 740 juta juga. Padahal kita di rumah Bu. Tuh. April 693 79 itu. Total setahun sampai 2020 Iya, 9 ini ya. 9 miliar tambahnya 3 miliar juga. 12 miliar juga. Sebulan 1 miliar juga. Tuh. Dari tahun 2020 waktu kita balik itu 2021. 2021 ya bulan segitu tuh 800 total berapa? Jadi lebih banyak 9,4 miliar nggak berkurang. Makanya saya bilang paling enak adalah bisnis kesehatan. Iya, yang sakit banyak. Iya, suka nggak suka ya, nggak apa ya, gambaran gitu lah ya. Nanti dibilang saya pamer ya, jadi punya gambaran gitu ya. Nah, jadi sebenarnya yang tadi saya bilang yang sakit banyak. Nah tinggal, jadi orang kalau sakit, kan banyak orang sekarang pasti kalau kita prospek dulu, kalau prospek pasti Bu, pertanyaan pertama adalah gini, mahal Bu. Betul kan satu paket 3,6 juta, yang pertama pasti dia bilang mahal. Kemudian dia bilang apa? Nah saya kerja di kantoran, ada BPJS gratis, ya kan? Nah, gimana cara kita jawabnya? Ya, satu saya tinggal bilang, kalau kita punya masalah kesehatan, kita cuma punya dua cara. Cara pertama yang tadi kita ke rumah sakit Pak, ya kan? Cari dokter. Dokter buka resep. Nah, dokter buka resep. Nah, resepnya ini belinya di mana? Apotek. Nah, saya bilang pernah lihat nggak logo apotek? Apotek logonya apa? Ular. Gambar ular. Iya, ular cangkir. Jadi sebenarnya dari dulu dikasih tahu obat adalah racun. Kan begitu Pak. Kalau kita makan obat itu ya udah nggak mungkin kita umur panjang. Ya kan? Nah, terakhirnya apa? Ginjal pun nggak bisa nyaring, ya gagal ginjal, cuci darah. Terakhirnya apa? Liver kena. Setelah liver kena, mati. Nah, dokter Bu yang bergabung di AFC ribuan sampai puluhan ribu. Kenapa? Dokter kok sakit Bu? Jarang Bu makan obat. Benar, saya harus bilang. Dokter sakit jarang Bu makan obat Bu. Kecuali dia sakit parah. Karena dia tahu obat ini cuma sementara. Contoh kita sakit mak Bu, makan obat 3 hari muncul lagi. Ya kan? Makan obat lagi 3 hari muncul lagi. Mana sembuh-sembuh? Diabetes, makan obat seumur hidup. Jadi kalau organ kita udah rusak udah nggak bisa tuh. Nah diabetes yang paling parah ya. Jadi kalau diabetes, kalau kita terkena diabetes itu pintu dari segala macam penyakit. Kalau kita ada diabetes bisa lari kemana-mana, bisa ke ginjal, ke jantung, kemana-mana ya. Jadi diabetes yang paling parah ya, mesti dijaga. Nah, jadi cara pertama tadi kita bilang, lu mau ke cari rumah sakit, cari dokter boleh. Nah itu adalah racun. Atau cari kedua. Nah sebenarnya Tuhan menciptakan diri kita sendiri bisa memperbaiki diri kita sendiri. Tapi diri kita kan punya sel induk. Nah, sel induk apa sih? Sel induk itu adalah pertemuan pertama kali antara sperma sama sel telur. Waktu kita di rahim ibu kita terbentuklah sel induk. Nah, sel induk kemudian bikin jantung kita lah, liver kita lah, sampai kita lahir sempurna jadi manusia. Nah, tapi sel induk kita ini mulai kita usia 20 tahun udah mulai malas Bu. Ya kan? Panas banget. Enggak enak kok Pak. Hah? Enggak. Enggak ya? Iya. Oh iya enggak. Nah, jadi sel induk kita kalau kita udah umur 20 tahun, jadi mulai malas Bu. Nah, jadi yang regenerasi sel yang bertumbuh baru sampai mati Bu, lebih banyak mati. Nah, kenapa manusia bisa mati kalau kata dokter secara medis? Karena penuaan, ya. Kalau kita nggak tua-tua kita nggak mati, ya. Karena penuaan itu membuat kita mati, ya. Nah, jadi sebenarnya tadi ini sel induk kita ini butuh asupan Bu. Nah, sehingga tadi itu suplemen kita ini sebenarnya adalah memberi, ya. Kita punya kan adalah superfood kategorinya nutrisi. Jadi nutrisi kita adalah memberi makan kepada sel induk kita untuk kembali bekerja lagi. Sehingga dia cari mana yang rusak diperbaiki. Kira-kira gitu. Nah sebenarnya kita butuh produk ini atau nggak butuh produk ini? Sebenarnya kalau kita bisa konsumsi setiap hari makanan sehat, nggak butuh juga. Kayak kita zaman kita sekolah sehari harus makan 4 set 5 sempurna kan. Nah tapi kenyataannya bisa nggak manusia kita bisa makan 4 set 5 sempurna setiap hari? Kan nggak bisa. Kayak buah-buahan. Kalau kita pernah belajar dulu buah-buahan aja satu hari harus 5 warna. Coba kalau 5 warna kita pergi ke total buah keluar udah 3.000 5.000. Nah, tadi kan Pak Mansur tadi saya dari total buah juga sama istri belanja buah keluar udah 900.000 lebih kan. Allah. Iya kan benar kan? Nah, jadi kadang-kadang kita satu saset ini subhanasi lebih murah 65.000. Malah gizinya udah lengkap gitu kira-kira gitu loh. Jadi orang tuh punya pilihan ya. Kalau dulu mau cari dokter ya silahkan, mau makan obat silahkan. Atau satu, lo mau nggak diperbaiki dari dalam, ya? Nah, jadi setiap masalah penyakit kan
akar masalahnya kan belum bisa dibenahi sama obat. Nah itulah fungsi kita. Jadi kita membenarkan dari dalam, tapi butuh waktu. Ya, sehingga kan tadi kan kalau testimoni kan luar biasa, regenerasi sel ya, perbaikannya ya itu. Tapi nggak mungkin bisa instan. Nah makanya kita butuh penjelasan ke mereka. Karena banyak orang gini, dia diabetes Bu. Setelah dia beli 2 kotak, dia bilang, Bu, saya udah makan 2 kotak, kok nggak sembuh? Nah, jadi kita butuh kasih penjelasan. Pak Bu, ya kan, hari ini sampai kita bisa divonis Bu jadi penderita diabetes. Saya kemarin ketemu dokter juga farmasi di Medan, waktu di Medan. Nah dokter itu mengatakan kita bisa divonis sama penderita diabetes itu akumulasi Bu, 14 tahun. Kita nggak bisa berarti kita oke, saya minum jus nih, ya kan, gula nih, 6 bulan terakhir manis jadi penderita diabetes, nggak bisa Bu. Ya 14 tahun Bu. Jadi udah satu kita ada konsumsi gula, tidak olahraga, ya gitu kan, stres, bergadang, tidur malam-malam kan gitu, bla 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 bla. Akhirnya kan setelah akumulasi 14 tahun baru kita divonis jadi penderita diabetes. Nah terus kemudian kita makan 2 kotak mau sembuh. Nah, ya kan, orang berharap emang dia obat dewa kan gitu kan, rusaknya aja puluhan tahun ngomong kasarnya. Ya kita kasih penjelasan dong. Nah rusaknya itu tuh belasan tahun, jadi nggak mungkin. Nah sehingga dokter di AFD ini menyiarkan bahwa terapinya minimal 6 bulan. Nah sehingga kita punya paket tadi 12 kotak. Jadi kalau pagi 1 saset, sore 1 saset, 6 bulan habis. Nah ya dong. Jadi lu sakitnya bulan tahun, 14 tahun, lu minimal terapi 6 bulan. Nah setelah itu lu udah bisa lihat hasil maksimal. Cocok mau lanjutin silakan, nggak cocok dan selesai. Jadi makanya kita jualan 12 kotak tuh gampang Bu. Lu kalau udah sakit, ya udah, alternatif lu mau ke rumah sakit, mau makan racun ya silakan. Ya, makanya karena kita bilang ke teman kita, nah lu kalau nggak punya uang nggak masalah. Sekarang uang lu banyak gitu loh. Kan teman-teman kita kan dari ekonomi kan duitnya banyak. Jangan karena karena lu punya uang, benar? Kan saya kasih tau kamu, tapi kembali lagi hidup ini pilihan lagi, lu mau pilih yang mana kan itu. Ya kan? Untuk bisa menikmati hidup ini aja, tetap butuh tubuh yang sehat juga ya. Daripada lu sakit, ya kan, punya duit banyak, sakit-sakitan, ya kan, nah, stroke lah, pakai tongkat lah, kursi roda, emang enak kan itu. Gitu, kadang kita gitu. Jadi prospek orang seperti itu. Jadi sebenarnya kita prospek ya kasih lebih banyak penjelasan. Kebanyakan orang pasti menerima. Nggak mau, ya sudah, skip. Jadi yang lain. Iya, gitu, nggak mau. Saya kadang ada juga nih tekniknya nih. Kalau saya kalau udah ketemu teman-teman nih, saya udah presentasi ya, udah selesai nih, nggak ada tanda-tanda nih, kayaknya nggak ada tanda-tanda dia mau beli nih. Nah, kemudian saya ceritanya, saya bilang, nah saya bilang hari ini kita ketemu aja, saya bilang kan kita berjodoh, gitu. Nah, seperti lah, Bapak tadi ada datang, ini kan sama juga di Pak Kasar ya. Kalau dia kalau nggak bisa datang, Pak Rizky nggak bisa datang, saya nggak bisa, kan kita nggak pernah ketemu juga. Nah saya bilang sama, seperti saya 5 tahun lalu, ya kan, waktu saya dikenalin teman saya bilang waktu setelah dijelasin, saya bilang saya juga punya pilihan, mau beli atau tidak. Nah misalnya saya bilang saya tidak beli, ya kan? Nah, apa yang terjadi sama saya seminggu, sebulan, 3 bulan kemudian nggak ada yang tahu. Tiba-tiba saya kena serangan jantung, mati. Setelah mati saya masih bilang, nah saya masih punya karma baik, masih bisa ketemu Tuhan. Setelah ketemu Tuhan saya protes, Tuhan, selama ini kan saya sudah berdoa minta penyembuhan, kok nggak dibantu? Nah Tuhan bilang, nah kan saya sudah kirim Pak Rizky presentasi kasih kamu. Ya saya kirim Pak Rizky nih presentasi kasih kamu, kenapa kamu nggak beli? Nah memangnya lu harapin gue yang turun ke sana yang presentasi kasih kamu? Nah jadi saya bilang, nah Tuhan karena mengirim seseorang perantara, nah nggak ada yang tahu kan gitu kan? Jadi saya bilang, tugas saya udah selesai, saya udah jelasin, nah saya udah mau pamit lagi, saya udah ada janji lagi. Nah temen gue ada ini, depan jam-jam udah kayak lagi nih, apalagi dia ngerokok gitu. Waduh nanti lu pergi sini gue kena serangan jantung sih. Ini tinggalin 2 kotak. Nasi dulu. Nasi. Kita nih ya sama teman, ya ini sama teman-teman lah ya. Satu teman-teman kita nih tiap hari kita pergi arisan Rio nih, kan makannya semua kotor. Seafood, lah bener nggak? Yang jorok-jorok semua kita makan. Betul. Mana ada yuk kita hari ini. Makanya buah. Vegetarian. Vegetarian ya kan, sayur sama buah. Saya mau makannya kotor ya kan. Apalagi kita Chinese lagi kan itu kan. Oh, langsung pesta babi guling. Semua lemak nggak ada lemak nggak enak kan. Orang Batak juga sama tuh. Makanya ini kalau masuk kemarin ke Sumatera Batak semua. Itu semua. Gimana nggak mau darah tinggi ini? Orang semua udah tersumbat. Dia kalau udah tersumbat kan darahnya nggak ngalir kan. Tekanan darah tinggi Bu. Ya panas. Hah? Mulai kunjang. Iya makanya. Makanya sekarang. Iya jadi sekarang nah, gitu. Jadi kadang cerita-cerita gitu lucu. Iya. Tapi ilmu bagus sih Pak Budi ya.
Memang bagus sih karena kemarin tadi pagi sih ketemu juga begitu teman yang kena soparin. Saya bilang saya datang ke sini nih benar-benar jodoh loh. Saya bilang Allah yang ngatur loh. Iya. Ya, kami datang ke sana pengen ngajakin bisnis, tapi ternyata dia cerita dia kena soparin. Saya bilang gini, saya ditutup sama Allah ini untuk ketemu kamu. Karena dia udah pasrah loh Pak. Udah berkali-kali kemo yo. Dia radiasi sudah 25 kali radiasi. Ya kayaknya kayak kita dipanggil sama Pak Rizky, kayaknya ini orang sudah kayak mau nggak ada apa kata-kata gitulah saya. Saya bilang nggak, jangan nyerah. Kami datang ke sini bukan karena kebetulan, benar-benar Allah yang ngatur. Ya Allah yang ngatur kami datang. Tiba-tiba aja Pak kami ke sana lihat. Ada teman saya kan yang dari Medan. Nah setelah saya buat kafe dia sering kemari. Nah itu juga sama dia, jadi bukannya nggak ada duit, malah dia punya pabrik. Jadi di Medan dia malah percaya sama profesor Pak. Jadi pada saat waktu dia lagi begini, waktu dia itu kemarin waktu di CT scan Pak. Jadi di paru-parunya itu ada scan Pak. Jadi langsung divonis Pak. Wah ini TBC. Ya kan? Jadi makan obat merah 1,5 tahun Pak. Dia kan percaya sama dokter itu, profesor, ya kan? Nah, jadi ternyata salah diagnosis waktu dia lagi udah 1,5 tahun, waktu udah begini, kok sakit gitu ya? Jadi begitu dia scan Pak, paru-parunya udah habis Pak, hilang, udah hilang hampir sebesar ini, yang tidak tiba-tiba udah gelap seperti itu, sebesar ini gitu. Jadi langsung divonisnya adalah kanker paru-paru. Stadium 3 berapa gitu ya kan? Nah, dia pergi ke Pining sama, jadi Pining punya dokter juga menyalahkan ya kan? Profesor Indonesia ini salah diagnosis nih, harusnya kalau yang pertama kali ini udah tahu udah beres katanya kan itu kan? Iya. Profesornya takut tuh, karena kan dia punya duit kan? Takut datang berkunjung Pak, kasih buah, minta maaf Pak. Ya sudahlah, kalau teman gue udah biarin nanti kan udah selesai. Nah, jadi dia bilang ini luar biasa satu dikenalin karena istrinya juga member AFC. Nah, dia kondisi berapa? Jadi istrinya langsung bilang, karena dulu waktu kita istrinya jadi member, nah dia makannya kan ogah-ogahan, karena kan dianggap sehat ya kan. Nah karena udah begini kemudian istrinya bilang, terus lu mau gimana? Nah ya kan lu mau apa? Kemo, radiasi, udah pasti kan, karena kan program udah pasti seperti itu. Nah tapi mau nggak dibantu sama ini AFC? Ya udah dia menyerahkan diri juga, sehari konsumsi 14 saset. Masya Allah. Ya pagi 7, sore 7. Kalau nggak salah subahnya 3, usunya 4. Usunya 4. Ya, 7, 14. Tapi dia bilang ini top cara banget nih. Kan teman sekolah dari SD Pak. Luar biasa. Kemo tidak terasa apa-apa. Kalau salah dia harus kemo 16 kali kalau salah. 9 kali kemo tidak terasa apa-apa. Seger katanya. Luar biasa, mantap nih enggak. Ya kan? Nah, ke 10 kali baru mulai dia terasa rontok, rambut baru mulai rontok. Ke 10 Pak. Nah, tapi kan belum mau habis, lagi udah 16 kan. Nah, setelah itu begitu dia kemo selesai, nah dokternya bilang ini kemungkinan nanti fleknya ini juga nggak akan hilang katanya, nanti akan membekas katanya sebesar gini lah katanya gitu ya. Ya udah, tapi ternyata dia habis dia pergi scan lagi, ternyata membekasnya tinggal kecil Pak. Nah, kemudian habis itu 6 bulan kemudian lagi dia konsumsi AFC lagi, dia pergi ke sana lagi Pak, hilang Pak, dinyatakan sembuh Pak. Coba. Padahal kanker ya? Jadi kanker aja yang stadium 3 itu bisa dinyatakan sembuh. Masya Allah. Luar biasa. Nah karena kita usus-usus itu mengaktifkan nama NK cell. Tuhan sebenarnya menciptakan manusia itu ada namanya NK cell. Apa sih itu? Natural killer cell. Tubuh kita manusia ini ada. Nah jadi kita nih cuma NK cell kita sama setelah umur 20 tahun kita jadi malas. Kayak kemarin pandemi COVID. Ada NK cell. Virus udah masuk di tubuh kita. Nah dia tidur. Jadi dia udah menyerang kemana-mana, nyerang ke paru-paru gitu. Jadi begitu dia mulai seminggu kemudian baru dimulai aktif. Nah orang udah nyerang kemana-mana. Nah kalau kita konsumsi gini, jadi kita men-trigger dia. Ya dari hari pertama dia aktif, jadi makanya hampir teman-teman waktu kemarin kita pandemi lumayan, penjualan kita tinggi. Jadi dari hari pertama udah kita trigger suruh dia kerja. Jadi begitu ada bakteri virus yang nggak dikenal dia udah pergi makan dulu. Nah sebenarnya tubuh kita ini memang luar biasa, Tuhan tuh udah menciptakan semuanya ada. Nah cuma biasanya karena itu, ya karena penuaan, nah sehingga kita ini jadi ya manusia karena penuaan kan. Nah kira-kira gitu. Ini bisnisnya oke, keren. Ya, jadi dulu saya juga nggak peduli kesehatan, malah sekarang jadi istilahnya teman saya dokter jadi banyak, jadi sekarang saya jadi peduli kesehatan ya kan. Nah, kadang-kadang begitu kita cerita, tiba-tiba ada orang sembuh, mereka berterima kasih ke kita kan luar biasa, ya kan. Ya kemarin ke Pekanbaru itu sama bapak-bapak itu kan rata-rata kan Pekanbaru kan
semuanya ini apa kelapa sawit. Ternyata dia gula darahnya dia bilang cek lab bintang-bintang udah nggak bisa dicek sama Ya Allah. bintang-bintang Pak. Iya saking tingginya jadi kena durinya plus langsung mau busuk kakinya langsung mau busuk. Nah cuma untung dia masih tadi nggak terlalu panjang nggak terlalu lama baru beberapa bulan kemudian kenal teman kita ini kenalin dia langsung ditunjukin kaki saya rapat lagi Pak gila hebat kita. Karena saya juga takjub sama produk kita. Iya saya kan sering pergi begini coba kalau yang dunia medis Bu kaki kalau udah busuk Bu potong ada Bu. Kemarin teman kita juga ini yang kena yang Getah bening. nah getah bening di leher kan membusuk. Nah dia bilang kalau kaki kan bisa dipotong kalau kepala bisa dipotong hilang. Akhirnya apa udah tiba-tiba dikenalin ini rapat tuh pelan-pelan. Nah sekarang jadi jalanin sama karena banyak orang merasa bahwa dia dikasih kehidupan dikasih kesempatan satu kali lagi. Nah teman-teman yang istilah masyarakat kita di luar sana kan banyak ya kan yang membutuhkan ini banyak itu. Jadi kita ya udah berbagi sharing tapi satu sisi kita juga dibayar gitu. Iya. Ya dapat uang banyak kenapa ya karena kita perkalian tadi. Ya, Bapak sih nggak ada masalah mau bisnis logistik tetap jalan gitu ya. Nah berbarengan ya, Ibu gitu. Nanti lama-lama kita bisa bandingin mana yang lebih kenceng. Iya kalau ya ini lebih enak nih ya. Tapi kalau awal-awal kan banyak orang juga mungkin nggak bisa bercerita publik seperti itu. Ya itu belajar. Ya kayak seperti saya cerita gini karena memang kan saya udah di sini kan juga udah 6 tahun. Kemudian di dunia network marketing ini saya juga udah 20 tahun. Tapi dulu tuh saya IT Pak, pertama kali Pak. Emang nggak bisa Pak. Umur 33 tahun saya kan IT, programmer. Kamu suruh saya bikin program saya bisa. Nah suruh saya ngomong nggak bisa saya. Bener pertama kali waktu saya itu presentasi Pak di belakang ini. Ada 3 cewek di belakang saya. Waktu saya presentasi dia liatin saya begini. Saya keringat dingin Pak. Di belakang sini saya keringat dingin Pak. Orang saya nggak biasa gini, dilihatin begini, melotot begini. Waduh, keringat dingin lagi gitu. Iya. Tapi lama-lama kan kemudian saya mikir, nah upline saya pada saat itu ya, multi level marketing saya pertama ya, upline saya cewek-cewek semua, 3 orang di atas saya cewek semua. Sebulan dapat 100, 2 juta, 3 juta, ya kan? Itu 20 tahun lalu. Kemudian gue bilang, gue kerja setengah mati di kantor cuma puluhan juta kan gitu kan? Ya kan? Nah, ini multi level marketing ini. Nah, cuma saya mikirnya gini, mereka bisa, masa saya nggak bisa? Iya. Nggak ada bedanya sama-sama makan nasi. Iya. Saya bilang gitu. Tapi proses belajar kan. Nah, saya belajar 3 tahun lebih kemudian nah, kenapa apa yang salah. Benar nggak? Nah, misalnya contohnya hari ini kan enak nih. Kamu dengar saya ngomong kan pertanyaan apapun saya bisa jawab dengan enteng. Tapi dulu coba. Iya. Dulu Pak pertama kali itu saya jalan multi level marketing itu dari perusahaan Prancis. Saya jual aromaterapi. Iya. Ketemu teman-teman kita nembaknya di mana? Emang kamu udah pernah ke Prancis? Kamu udah pernah lihat pabriknya? Kan kita bingung juga, iya ya, saya juga nggak pernah ke Prancis. Memang ada, iya juga ya. Nah ya kan, nah, emang yakin bisa bayar komisi? Iya bener juga ya. Jadi begitu dibombardir kita masih stres juga di rumah. Iya bener juga, ya kan. Nah, nanti dibandingin sama misalnya perusahaan MW, ya mending MW lah, sudah go pabrik jelas gitu gini. Walaupun kecil lah, tapi kan jangan gitu. Jadi begitu dibandingin kita nggak bisa jawab Pak. Ya satu memang kita belum pernah ke Prancis, kita nggak pernah lihat nggak pernah lihat pabriknya gitu loh, kayak gitu loh. Jadi kan akhirnya kita juga bener juga kalah ngomong Pak. Ya akhirnya saya, itu begitu saya dibombardir gini, seminggu down, ya kan? Nah seminggu nggak ketemu siapa-siapa. Nah sampai, saya punya teman baik juga, teman bestie juga. Nah itu pejabat dari Bank Mandiri, namanya Pak Arias. Makanya titik kedua saya namanya dia. Nah Pak Arias, nah itu teman saya, teman akrab. Nah dia kan pejabat di Bank Mandiri, orang gede kan. Jadi kalau saya datang ke dia, nah dia kasih saya semangat, Pak Budi bisa. Karena dulu kan saya konsultan Pak, ya kan. Jadi saya jual sistem yang implementatornya dia gitu loh. Yeah, kan, kita kan jadi makanya kita kerja sama kan. Ya teman bestie. Jadi dia semangatin saya. Saya bilang, aromaterapi, siapa yang beli? Mahal lagi kan dulu kan. 20 tahun lalu Bu, membershipnya 4 juta, 20 juta dan 100 juta Bu. 20 tahun lalu loh. Iya. Nah kita kan jualnya kan itu Bu, botol. Nah betul, botol kemudian dikasih minyak oil. Nah nanti dibakar gitu kan. 1 jam 12.500. Kita nyalain di kamar 10 jam 125.000. Lu masuk kamar nih jam 8 sampai jam 6 pagi 10 jam kan 125.000. Nah kan kamar anak lagi, perempuan 1, laki 1, 375.000 kali 30 hari 10 juta loh Pak. Zaman dulu bakar aja Pak 10 juta Pak bakar udah.
Iya. Nah, jadi makanya saya bilang, siapa yang mau beli ini? Nah, pada saat itu udah mulai muncul nih AC plasma cluster. Siap. Ya, 3 juta, 4 juta lah misalnya gitu. Orangnya beli 4 juta kan selama-lamanya. Ya, balikin sama gue punya nih. Nah, gue bilang siapa yang beli? Nah, jadi teman saya yang semangatin saya. Pak Budi, bisa nih. Hah? Gimana bisa? Dia bilang, ini orang kaya, dia bilang ya, itu beli vas bunganya katanya, yang gak ada manfaat katanya, yang di pojok ruangan katanya, itu aja mahal tuh, puluhan juta, ratusan juta. Apalagi ini katanya, kan itu kan, yang ada manfaat bener gak? Bisa membunuh bakteri dan virus, udara jadi bersih, pasti ada yang beli. Cara kalian mau gitu, bener juga ya, gitu kita jalanin. Nah setelah kita jalanin bener, yang beli 100 juta Pak, kayak kacang goreng. Masya Allah. Bener. Jadi sebenarnya ini segmen ya, di Indonesia kita ini segmen ini banyak sekali. Lu mau main produk yang tadi 100 ribu, 50 ribu ada yang beli. Iya. Lu mau main segmen menengah ada, lu mau main atas juga ada. Kayak contohnya nih sales. Nah kita sales kita mau jual apa? Motor. Biar banyak yang beli, oke. Tapi jual sales motor sekarang berapa komisinya? 150 ribu, 300 ribu satu biji, ya nggak? Oh. Udah kerja 2 tahun, ada satu lagi nih sales tapi jual helikopter Pak. Dia bilang helikopter siapa yang beli? Tapi ada yang beli dong. Iya. Begitu 2 tahun Pak, satu yang beli Pak, komisinya berapa? Udah bawa Mercy Pak. Ya, yang ini udah jadi sales motor 2 tahun, nggak ada Mercy juga Pak. Masih naik motor juga. Gitu loh Pak. Jadi sebenarnya segmen kita ini banyak Pak. Mau main kelas atas ada, tapi komisinya luar biasa gitu. Iya. Nah, jadi di multi level marketing sejak saya bermain udah 20 tahun pengalaman saya, paling enak adalah di ini Pak, di angka kita 3 juta. Segmen ini segmen menengah ke atas ke bawah ini semua bisa beli. Bisa beli, iya. Orang hari ini punya motor udah pasti mampu beli. Apalagi punya mobil, punya rumah, punya ruko, punya usaha kan mampu. Nah cuma bagaimana dia klik atau tidak. Ya kalau nggak klik ya susah. Apapun masih orang nggak mau kan. Maka anak-anak kayak seperti ibaratnya kita nawarin dia nih. Saya nawarin Pak Rizky, kenapa Pak Rizky nggak mau ya? Nah, saya bilang berarti apa? Berarti kan Pak Rizky nggak percaya. Tapi dibalik hari ini Pak Jokowi yang ketemu Pak Rizky. Pak Rizky, ayo, yuk kita bisnis. Modal 21 juta 600 investment. Nggak ada duit, pergi pinjam loh. Kenapa? Karena nawarin Pak Jokowi, pastilah bisnisnya pasti benar. Nah, padahal dibilang, ini 1 bulan cuma untungnya 3 juta, 5 juta. Tuh, nggak ada duit, bisa pinjam kemana-mana. Kalau kita benar, berarti sebenarnya masalahnya adalah kita menawarkan teman kita kurang percaya sama kita. Iya. Itu aja, udah percaya nggak ada duit, dia pergi cari loh. Betul. Makanya banyak teman-teman kita ada Mas Udin dulu ya, yang supir taksi. Begitu dia percaya ini, udah emas perhiasan istrinya dia dijual. Iya karena kan dia percaya ya kan, mau berubah nasib gitu. Udah itu percaya di sini dijualin. Nah selanjutnya ketahuan kan dia udah punya komisi ya, dia beli balik lagi, kasih lebih banyak, selesai. Sampai hari ini.